Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Rinjani, NIM 2104-2180 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 4 yang berjudul Penegakan Hukum Tata Negara di Indonesia. Hukum tata negara adalah sebuah aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan suatu negara. Hukum tata negara juga merupakan cabang hukum yang mengatur tentang norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan, yang mana hukum tata negara mengatur hal-hal berhubungan keanekaragaman seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, serta hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Penegakan hukum tata negara dilakukan melalui lembaga negara penegak hukum tata negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya adalah pasal 24C UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ilmu hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara, atau cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenaan dengan 1. Konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara. 2. Institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsinya. 3. Mekanisme hubungan antar institusi. 4. Prinsip-prinsip hubungan antara institusi kekuasaan negara dengan warga negara. Penegakan hukum tata negara, penegakan HTN dilakukan melalui lembaga negara penegak HTN, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya adalah pasal 24C UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Semua negara di dunia menyatakan diri sebagai negara hukum. Dalam sebuah negara hukum dapat dibuat peraturan untuk mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sistem hukum sipil yang berkembang di negara-negara Eropa kontinental merupakan mazhab yang menganggap bahwa undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum di anut aliran legisme. Diasumsikan bahwa hukum itu identik dengan undang-undang sehingga tidak ada hukum yang lain di luar undang-undang. Sebagai konsekuensi aliran atau mazhab ini adalah dalam praktek peradilan, hakim bersifat pasif dan berkewajiban untuk menerapkan undang-undang saja. Oleh karena itu, ciri dari restat dengan civil law sistemnya adalah: A. Sumber hukum utama adalah hukum tertulis. B. Pembentuk hukum adalah pembentuk undang-undang. C. Hakim adalah corongnya undang-undang, artinya hakim dalam memutuskan perkara hanya berpedoman pada hukum tertulis saja. Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor sistem hukum. Subsistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sangat mempengaruhi penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penegakan hukum dilakukan dengan memperbaiki ketiga subsistem tersebut. Dalam negara hukum Indonesia yang demokratis, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada konsep Rechtsstaat, tetapi juga berorientasi pada rule of law. Dengan paradigma ini, setiap penegakan hukum akan mampu melepaskan diri dari formalitas prosedural serta mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Perubahan paradigma ini harus diartikan pula sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan dan moral sebagai ruh hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara hukum Indonesia yang demokratis. Baiklah, hanya sekian dari diskusi kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.